Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Rafi Khairunisa dengan NIM 10620070 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem perkemihan. Menurut definisinya, sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Nah, untuk fungsinya sendiri, sistem perkemihan memiliki fungsi yaitu yang pertama meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepas renin. Yang kedua, melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang keempat, yaitu membantu organ hati dalam mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Sistem perkemihan terdiri atas ginjal, kandung kemih, dan uretra. Seperti gambar yang saya tunjukkan setelah ini. Sistem perkemihan mempunyai 2 ginjal untuk menjaga fungsi ekskresi. Organ ini memproduksi urin yang berisikan air, ion-ion, dan senyawa-senyawa solut yang kecil. Urin meninggalkan kedua ginjal dan melewati sepasang ureter menuju dan ditampung sementara pada kandung kemih. Selanjutnya, terjadi proses ekskresi urin yang dinamakan miksi. Terjadi ketika adanya kontraksi dari otot-otot kandung kemih menekan urin untuk keluar melewati uretra dan keluar dari tubuh. Nah, proses pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Hasil filtrasi dari glomerulus selanjutnya melewati proses penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring dan sisa cairan atau hasil filtrasi tersebut akan diteruskan ke piala ginjal. Proses penyerapan ini akan terjadi dalam tubulus ginjal. Urin yang berasal dari darah dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Langkah pertama proses pembentukan urin adalah ultrafiltrasi darah atau plasma dalam kapiler glomerulus berupa air dan kristaloid. Selanjutnya, di dalam tubulus ginjal disempurnakan dengan proses reabsorpsi zat-zat yang esensial dari cairan filtrasi untuk dikembalikan ke dalam darah. Selanjutnya, melakukan proses sekresi, di mana pada proses sekresi tubulus ginjal dapat menyekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme sel-sel membentuk asam dalam jumlah besar. Berikutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan urin bersifat asam, antara lain yang pertama diet atau mengkonsumsi buah cranberry, daging tinggi protein. Yang kedua, infeksi saluran kemih oleh Escherichia coli. Yang ketiga, ada asidosis respiratorik, misalnya emfisema, penyakit paru-paru kronis. Yang keempat, ada asidosis metabolik, misalnya seperti ketoasidosis diabetes, kelaparan, diare berat, dan uremia. Dan yang terakhir, pengaruh obat-obatan, asam mendelat atau metanamin mendelat, fosfomisin trometanin, amonium klorida, asam askorbat, dan metionin. Serta ada beberapa faktor yang menyebabkan urin bersifat basa, antara lain yang pertama diet, mengkonsumsi vegetarian, jeruk, buah-buahan rendah karbohidrat. Urin cenderung menjadi sedikit lebih basah setelah memakannya.
Yang kedua ada alkalosis metabolik. Yang ketiga ada alkalosis respiratorik. Yang keempat ada pengaruh obat-obatan, antibiotik, sulfonamid, kelebihan salisilat, asetamzolmid, kalium sitrat, dan juga natrium bikarbonat. Yang kelima ada spesimen basi atau disimpan terlalu lama. pH sangat tinggi dan bau seperti amoniak mengisyaratkan adanya poliferase bakteri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.